Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triana Olivia Tahol dengan akhiran NIM 220 dari kelas Manajemen E angkatan 21. Di sini saya akan membahas mengenai metode mixed method. Konsep dasar penelitian mixed method. Metode penelitian kombinasi merupakan upaya terencana, sistematis, terukur, dan terstruktur untuk memanfaatkan secara bersama-sama dua metode penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif, sehingga dapat menekankan kelebihan dan meminimalisir kekurangan masing-masing metode tersebut. Upaya untuk memanfaatkan secara maksimal keunggulan dan meminimalisir kekurangan dua metode penelitian tersebut menjadikan penelitian kombinasi mampu meneliti segala fenomena sosial secara akurat, lengkap, dan mendalam. Jenis-jenis metode mixed method. Menurut Creswell pada tahun 2009 mengklasifikasikan model utama mixed method menjadi dua, yaitu model sequential atau kombinasi berurutan dan model concurrent, kombinasi campuran. Yang pertama, model sequential. Metode kombinasi model sequential adalah suatu prosedur penelitian di mana peneliti mengembangkan hasil penelitian dari satu metode dengan metode lain. Metode ini dikatakan sequential karena penggunaan metode dikombinasikan secara berurutan. Model sequential sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sequential explanatory design. Metode penelitian model ini dicirikan dengan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama dan diikuti dengan pengumpulan data dan analisis data kualitatif pada tahap kedua untuk memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama. Yang kedua, sequential explanatory design. Metode penelitian model ini dicirikan dengan pada tahap awal menggunakan metode kualitatif dan tahap berikutnya menggunakan metode kuantitatif. Bobot metode ini lebih pada metode tahap pertama dan selanjutnya dilengkapi dengan tahap berikutnya. Kelemahan dari metode ini adalah bahwa penelitian memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar. Yang ketiga, yaitu sequential transformative strategy. Model ini dilakukan dalam 2 tahap dengan dipandu oleh teori lensa seperti gender, ras, ilmu sosial pada setiap prosedur penelitiannya. Tahap pertama bisa menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif yang dilanjutkan pada tahap berikutnya dengan metode kualitatif atau kuantitatif. Teori lensa dikemukakan pada bagian pendahuluan proposal penelitian untuk membantu dirumuskannya pertanyaan penelitian untuk menggali masalah. Selanjutnya yang kedua, model konkuren. Dalam tipe konkuren, penggabungan dengan cara dicampur dalam waktu yang sama. Dalam hal ini, metode kuantitatif atau kombinasi digunakan untuk menjawab satu jenis rumusan masalah atau satu jenis pertanyaan penelitian. Pada tipe ini, terdapat 3 model, yaitu yang pertama concurrent triangulation strategy. Dalam model penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama baik dalam pengumpulan data ataupun analisisnya. Kemudian membandingkan data yang diperoleh untuk kemudian dapat ditemukan mana data yang dapat digabungkan dan dibedakan. Dalam model ini penelitian dilakukan dalam satu tahap tetapi dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama. Bobot antara metode kuantitatif dan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini mestinya seimbang. Namun dalam praktiknya bisa metode yang satunya bobotnya lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Penggabungan data dilakukan pada penyajian data, interpretasi, dan pembahasan. Yang kedua itu concurrent embedded strategy. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang mengkombinasikan penggunaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara simultan atau bersama-sama ataupun sebaliknya. Tetapi bobot metodenya berbeda. Pada model ini ada metode yang primer dan metode sekunder. Metode primer digunakan untuk memperoleh data yang utama dan metode sekunder digunakan untuk memperoleh data guna mendukung data yang diperoleh dari metode primer. Penggabungan data dapat dilakukan dengan merging, connection, atau embedding, atau mencampur dengan bobot sama, menyambung, dan mencampur dengan bobot tidak sama. Yang ketiga yaitu concurrent transformative strategy. Metode ini merupakan gabungan antara model triangulation dan embedded. Dua metode pengumpulan data dilakukan pada satu tahap atau fase penelitian dan pada waktu yang sama. Bobot metode bisa sama dan bisa juga tidak sama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.